Saudara sekalian, ada yang bertanya kepada saya, kenapa Pak Eras berdoa untuk orang sakit, ya? Seakan-akan saya menganut paham kemakmuran. Seperti yang saya lakukan kemarin, saudaraku. Saudara, doa untuk orang sakit harus selalu kita lakukan walaupun tidak sering, saudara. Ya. Kalau dulu ada satu waktu khusus untuk doa bagi orang sakit. Sekarang lebih baik saya gabung pada waktu doa pagi dan itu tidak selalu kadang-kadang. Kita berdoa untuk orang sakit itu yang pertama. Selalu ada orang Kristen baru yang perlu pembuktian bahwa Allah itu ada. Allah itu hidup dan nama Yesus Kristus itu berkuasa. Dan itu Tuhan Yesus juga lakukan, saudara. Rasul-rasul juga lakukan. Penginjil-penginjil juga lakukan. Ya. Firman Tuhan mengatakan tanda-tanda ini, ya, tanda-tanda ini akan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Jadi tanda-tanda itu selalu ada untuk membuktikan bahwa Allah itu benar-benar hidup, Allah itu benar-benar nyata. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka dan seterusnya. Markus 16 ayat 17. Jadi tanda itu selalu ada. Karena banyak orang Kristen baru atau Kristen yang perlu pembuktian. Dan tidak jarang juga orang Kristen yang ragu-ragu. Apakah Allahnya, Allah Bapa Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang nyata, yang benar. Maka perlu selalu ada tanda ini. Tanda itu dalam bahasa aslinya semeion, artinya petunjuk arah. Kesembuhan itu bukan tujuan, saudara, tapi tanda. Itu yang pertama. Jadi saudara harus tahu, ya, jangan saudara berkata, berdoa untuk orang sakit kok Pak Eras kemakmuran lagi. Loh, kan memang Tuhan memerintahkan kita menunjukkan tanda. Tapi tidak menjadikan itu tujuan dan tiap kali selalu begitu. Itu sudah tidak tepat, saudara. Yang kedua, saudara harus tahu bahwa ada penyakit-penyakit yang bukan karena virus, tetapi karena kuasa kegelapan, saudara. Penyakit bukan karena secara medis, ya, secara medical itu karena faktor-faktor virus, ya saudara. Tetapi karena kuasa kegelapan ini hal yang terkait dengan kekuatan dari kuasa gelap. Ini supranatural, saudara. Harus dihadapi dengan dalam nama Yesus. Dalam pengalaman hidup, ada orang-orang yang sakit, ya datang ke dokter, dokter tidak pernah menemukan sakit apa. Nah itu perlu didoakan, saudaraku. Dalam pengalaman hidup saya mendoakan orang-orang yang ada susuk di mukanya. Ada barang-barang tertentu di bagian tubuhnya. Ya ada silet, ada bermacam, ya ada benda-benda tertentu, saudara. Dan itu bisa dilakukan oleh kuasa kegelapan. Nah, ini yang kita harus doakan dan selalu ada waktu untuk itu. Bicara mengenai bahwa Allah itu hidup, Allah itu ada. Setiap kita harus mengalami, saudara. Terus terang kita ini sudah terlalu seringkali hanya bicara soal doktrin. Ya.
Kita sibuk dengan doktrin semua dinalar, saudara. Tetapi kita kurang membuktikan Allah secara nyata dalam hidup ini. Nah, saya tergoda begitu, pinter ngomong, ya, pinter membuat definisi dan format-format teologi, tetapi tidak membuktikan keberadaan Allah. Membuktikan keberadaan Allah yang pertama tentu melalui perilaku kita. Tentu melalui perbuatan kita yang benar-benar bisa dikecap orang di sekitar kita. Kebaikan kita, ketulusan hati kita. Kita menopang orang. Ya. Kita menyelamatkan studi, sekolah anak-anak, menyelamatkan rumah tangga. Ini tindakan yang tulus tanpa pamrih, saudara. Ada buah hidup yang kita benar-benar telah miliki dan itu menjadi kesaksian. Menghadirkan Tuhan dalam hidup banyak orang. Ya, itu kita bisa menunjukkan bahwa Allah itu ada dan hidup melalui perilaku yang benar-benar agung dan mulia. Kasih yang tulus, ya. Dijahati tidak membalas kejahatan, ditampar pipi kanan beri pipi kiri. Tetapi juga kita bisa mengalami Allah secara nyata, secara fisik. Lewat kesembuhan bisa, lewat perjumpaan dengan Allah dalam doa, dalam penglihatan, dalam mimpi. Mendengar suara Tuhan secara audible juga bisa. Allah itu bisa bicara. Juga di dalam hati kita. Benar-benar memiliki kesaksian hidup bahwa Allah itu nyata. Dan ini yang saya ajak semua kita mengalami, saudara. Ya, benar-benar kita mengalami. Dalam hidup pelayanan saya sudah menyaksikan kesembuhan-kesembuhan. Bahkan dalam satu KKR orang lumpuh jalan dan orang buta melihat. Yang saya tahu pada waktu itu. Ya. Tapi saya segera meninggalkan panggung, ya, atau platform dan panitia yang mengambil alih. Seingat saya begitu. Saya membawa istri dan beberapa teman, ya, seingat saya waktu itu. Waktu masih muda, ya, artinya belum tua seperti hari ini. 25-30 tahun yang lalu, kira-kira begitu, saudara-saudara. Atau 25 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu, atau ya kira-kira begitu, saudara. Tetapi saya sudah puas dengan pengalaman-pengalaman seperti itu dan tidak mengembangkannya. Karena saya masuk di ranah pengajaran, doktrin. Tidak salah. Tetapi pengalaman dengan Tuhan secara konkret harus kita alami. Nah, saya mulai kembali mencari wajah Tuhan untuk mengalami Tuhan. Dan 2 minggu ini atau 3 minggu ini Tuhan kirimkan pasien-pasien, orang-orang yang harus dilepaskan dari kuasa gelap. Ya, di antaranya juga kuasa gelap yang lumayan kuat, saudara. Sehingga perlu waktu 1 jam, 1 jam setengah menyelesaikannya. Ya, beberapa waktu ini kita melepaskan orang yang ada kuasa gelapnya, ya. Ya. 3 orang itu 5 jam seperempat, 5 jam lebih. Nah, ini yang begini-begini kita nggak bisa hadapi dengan mudah tanpa kesucian hidup, tanpa doa puasa. Nah, saudara-saudara, menyaksikan ini bukan menunjukkan bahwa saya hebat, tidak. Yang hebat itu Tuhan. Ya, yang hebat itu Tuhan. Tapi saudara-saudara sekalian harus bisa mengalami, membuktikan bahwa Allah itu hidup. Ya, Allah itu nyata. Khususnya pada waktu kita di dalam keadaan-keadaan yang terjepit, keadaan-keadaan yang sulit. Yang benar-benar kita susah, terjepit, tidak berdaya, ditindas. Kita punya godaan untuk mengandalkan kekuatan manusia. Kekuatan relasi, kekuatan pejabat tinggi. Tapi Tuhan tidak berkenan. Diam, andalkan Tuhan saja. Ya,
kita bisa kenal orang-orang kuat dan mungkin juga bisa dikatakan sangat kuat secara kedudukan kekuasaan. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan dan pasrah. Supaya kita melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar di dalam masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Saudara, saya kira banyak yang punya masalah berat. Masalah ekonomi, hutang piutang, pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah hukum, dan lain sebagainya. Satu hal yang saya ajak saudara bersama-sama melakukan. Ayo, kita hidup suci. Melalui doa pagi ini, kita mengadakan gerakan hidup suci. Ya, Holiness Movement. Mungkin terkesan sombong, ya, tapi tidak ada pilihan lain. Mungkin jejak rekam hidup saudara, jejak rekam hidup kita semua tidak baik. Tapi ke depan Tuhan mau kita sempurna. Ya, oke. Kiranya Tuhan melindungi kita semua dari yang jahat dan benar-benar bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Oke, angkat tangan saudara. Diberkatilah saudara dengan berkat dari Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh persekutuan Roh Kudus. Diberkatilah saudara. Saudara, keluarga saudara, dan orang-orang yang saudara kasihi. Amin. Saudara sekalian, ya, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara.